Gak usah bingung dapetin izin masuk ke Raudhah, karena cuma lewat HP aja sahabat udah bisa dapet izinnya. Seperti yang kita tahu kalau Raudhah jadi salah satu tempat mustajab untuk berdoa. Itulah mengapa masuk ke Raudhah dan berziarah ke makam Rasulullah jadi harapan semua jemaah haji dan umroh pas lagi ada di Madinah. Amalan yang bisa dilakukan seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan melakukan sholat sunnah. Raudhah sendiri terletak di antara makam dan mimbar tempat Rasulullah berkhutbah semasa hidupnya. Gak cuma itu, tempat ini juga selalu digunakan Rasulullah untuk sholat sampai akhir hayatnya loh sahabat. Areanya juga gak terlalu luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 15 meter. Batas belakang Raudhah ditandai dengan tiang terakhir yang punya garis emas. Yang lainnya bukan area Raudhah ya. Raudhah hanya bisa menampung beberapa puluh jemaah aja nih sahabat. Makanya pas sebelum COVID-19 jemaah harus berebutan untuk masuk Raudhah. Nah, untuk mengatur arus jemaah dan memastikan jemaah aman dan nyaman pas berkunjung ke Raudhah, otoritas Masjid Nabawi ngeluarin ketentuan dan tata cara masuk ke Raudhah. Setiap jamaah harus punya surat izin khusus atau tasreh berupa barcode, baik secara individu maupun berkelompok. Nah, buat waktu masuknya sendiri diatur dengan masing-masing 2 slot untuk jemaah laki-laki dan 2 slot untuk jemaah perempuan. Waktu masuk Raudhah untuk jemaah laki-laki dari jam 12.30 dini hari sampai subuh dan dari jam 11.30 sampai waktu sholat isya. Nah, kalau untuk jemaah perempuan itu dari jam 5.30 pagi sampai jam 11 dan dari jam 9.30 malam sampai jam 12.30 dini hari. Biasanya durasi ibadah selama di Raudhah juga dibatasi untuk 10 menit aja ya sahabat, agar tidak membludak karena antrian yang sangat panjang. Biasanya tasreh ini udah diurus sama pihak travel nih sahabat, yang nantinya disimpan oleh TL atau mutawif. Di tasreh ini berisi keterangan jumlah jemaah dalam rombongan, waktu masuk termasuk tanggal dan jam, nomor pintu masuk, nomor gerbang masuk, serta daftar nama dan nomor paspor jemaah. Tapi kadang kuota tasreh ini terbatas nih sahabat kalau jemaah lagi membludak. Tapi nggak usah khawatir, karena sahabat juga bisa dapat izin masuk Raudhah cuma lewat HP aja loh. Gimana caranya ya? Nah, kalau nggak punya tasreh, sahabat tetap bisa masuk ke dalam Raudhah dengan mengajukan izin melalui aplikasi nusuk yang disediakan Kerajaan Arab Saudi. Jadi, sahabat tetap bisa masuk ke Raudhah secara mandiri ya. Nah, di aplikasi nusuk nantinya sahabat bakal dikasih informasi langkah-langkah untuk kunjungan ke Raudhah. Nah, nanti kalau sahabat udah berhasil daftar kloter masuk Raudhah nih, sahabat akan menerima konfirmasi kunjungan. Sahabat juga bakal di-reminder sehari sebelum jadwal kunjungan. Pas udah waktunya kunjungan Raudhah, sahabat akan diarahkan ke pintu masuk melalui jalur yang tertata dan terstandar hingga sampai ke tempat sholat. Nah, kayak yang udah Fimin bahas sebelumnya, jemaah yang masuk ke Raudhah ini akan membludak banget ya sahabat. Ada tips-tips yang perlu sahabat perhatiin nih pas mau masuk ke area Raudhah. Yang pertama, harus banget masuk sesuai jadwal yang udah tertera di tasreh atau aplikasi nusuk. Jemaah harus berkumpul di pintu Raudhah paling lambat 30 menit sebelum jadwal masuk. Petugas Seksus Nabawi akan memandu jemaah dan menyerahkan tasreh kepada petugas yang menjaga Raudhah. Yang kedua, jangan terpisah dari rombongan. Karena semua jemaah yang mendaftar pada waktu yang telah ditentukan harus masuk secara bersamaan. Kalau ketinggalan rombongan kloter, sahabat udah nggak bisa menyusul lagi ya. Dan kesempatan bisa masuk Raudhah yang sahabat punya otomatis terlewatkan. Nah, yang terakhir harus tetap sabar. Soalnya kondisi masuk ke Raudhah akan berdesak-desakan dengan jemaah lainnya. Jadi usahakan sahabat tidak mendorong atau menyakiti jemaah yang lain ya. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan atau sahabat nggak dapat izin masuk, harus tetap berlapang dada ya. Karena ini di luar kontrol kita. Karena kebijakan untuk masuk Raudhah menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku dari petugas Masjid Nabawi yang harus dipatuhi oleh seluruh jemaah tanpa terkecuali, tidak memandang travel manapun itu. Insya Allah sahabat bisa dapat pahala 1000 kali lipat jika sholat di area Masjid Nabawi selain Raudhah, karena tetap dapat keutamaan sholat di Masjid Nabawi ya.